Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day semua. Saya Olivia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, pada hari ini di video ini saya akan membawakan materi tutorial seputar identifikasi nilai pixel atau pixel value, composite RGB, dan mozaik citra yang dimana semuanya akan kita bawakan di aplikasi Envy tipe 5.1. But anyway, I'm so sorry that today's video is not in English because I just wanted to do this in Bahasa Indonesia. But don't worry because the subtitle will be out sooner. Jadi, tanpa memperpanjang lagi, ayo kita langsung mulai saja. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke pengidentifikasian nilai pixel, saya akan menjelaskan sedikit tentang pixel value pada citra. Nah, pixel value pada citra itu atau nilai pixel atau digital number juga pada citra satelit optis merupakan representatif dari tingkat reflektan atau radiasi suatu objek di permukaan bumi. Jadi skemanya itu kayak terkait dengan reflektan atau radiasi dalam proses pengambilan data remote sensing terjadi di mana satelit merekam tingkat reflektan atau radiasi dari objek permukaan bumi kemudian diterjemahkan sebagai angka-angka. Nah, angka-angka itulah yang disebut sebagai digital number atau pixel value. Pixel value ini pada akhirnya akan divisualisasikan menjadi angka maksudnya tingkat kecerahan atau derajat keabuan sehingga terlihat seperti suatu gambar yang berwarna. Nah, untuk contoh yang akan kita bawakan pada hari ini adalah terkait dengan data Landsat 5, di mana sekiranya memiliki resolusi radiometrik sebesar 4 bit, yang mana artinya mampu membedakan objek sebanyak 2/4 atau mungkin 15 tingkat perbedaan. Nah, hal ini yang membuat nilai pixel atau digital number pada Landsat 5 ini berada pada rentang 0 sampai 15. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses pengidentifikasian. Langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah membuka file citra yang sudah di layer stacking sebelumnya dengan cara membuka file lalu open. Contohnya kita akan menggunakan salah satu data yang sudah kita stacking sebelumnya dalam format HDR. Biasanya itu akan muncul dalam composite RGB True Color. Namun untuk sekarang kita akan menggunakan mode single band atau mode grayscale, di mana langkah yang harus kita lakukan itu adalah dengan mengklik data manager, lalu pilih salah satu band, contohnya kita menggunakan band 5, lalu load grayscale. Nah, seperti yang bisa dilihat, itu tampilan citranya lebih tajam yang ini daripada yang sebelumnya. Nah, lalu kita akan melakukan contoh bagaimana mengidentifikasi pixel value di dalam citra ini. Lalu cara yang harus kita lakukan itu setelah meng-zoom in objek seperti contohnya kita akan mengidentifikasi laut dan daratan, itu bisa kita gunakan kursor value. Jadi klik kursor value secara langsung itu akan menunjukkan nilai data yang kita tunjuk dengan kursor ini. Contohnya ini lautan, datanya itu berada di sekitar 65 sampai 67, itu di baris paling akhir itu bisa dilihat. Dan lalu kalau daratan itu bisa dilihat sekitar 61, 63 dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengidentifikasikan pixel value di dalam citra ini. Nah, lalu terapkan langkah yang sama ini untuk menampilkan band 2 dalam mode grayscale, sehingga ada 3 layer dalam kotak layer manager ini nanti, seperti contohnya ini. Kita masukkan band 2, load grayscale. Nah, ini akan terlihat lebih gelap dan cenderung mungkin lebih mengidentifikasi kawasan lain. Contohnya ini ada permukiman, kota. Jadi kalau misalnya dilihat pixel value-nya itu berbeda, sekitar 83, 70-an, 100, dan lain-lain. Nah,
untuk langkah selanjutnya itu kita bisa membedakan antara layers ini dengan mengklik view ini, mengklik view blend. Jadi mengklik view blend tuh kita bisa melihat bagaimana perbedaan yang tampak di antara dua band yang kita masukkan sekarang. Dengan menggunakan view flicker juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses composite RGB. Dalam menampilkan citra satelit dalam bidang remote sensing, terdapat dua jenis composite, yakni itu yang pertama true color composite yang memvisualisasikan warna sebenarnya pada tangkapan gambar satelit. Yang kedua itu ada false color composite atau warna semu yang merupakan kombinasi RGB yang memberikan warna pada objek yang bukan sebenarnya. Biasanya itu untuk mengidentifikasi permukiman, mengidentifikasi vegetasi, perairan, dan lain-lain. Nah, kombinasi band RGB Landsat 5 itu dapat kita contohkan seperti untuk natural color, secara berurutan kita mengurutkan bandnya itu 321. Untuk color of infrared itu bisa 432, dan untuk false color lainnya seperti gabungan 645, 541, 651 dan lain-lain bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara yang kita gunakan itu bisa seperti klik data manager, lalu band selection, klik secara berurutan seperti yang mau kita lakukan pencontohan, yaitu natural color 3, 2, dan 1, load data. Oke. Nah, perekaman akan menunjukkan warna RGB color yang kita pilih seperti bisa dilihat sekarang, atau kita akan memberikan contoh kombinasi band lain seperti mungkin color of infrared 432, lalu bisa di load datanya. Nah, akan terlihat bagaimana infrared ini mengidentifikasi wilayah yang ada di permukaan bumi ini, di mana contohnya itu yang areal berwarna merah ini adalah areal yang bervegetasi, di mana semakin terang merahnya itu, maka vegetasinya itu akan semakin sehat, dikarenakan klorofil itu dengan memantulkan cahaya infrared sehingga dapat teridentifikasi sebagai vegetasi. Nah, kalau untuk perairan dia akan cenderung lebih gelap, dari warna biru tua sampai dengan cenderung hitam, karena sifatnya itu dia menyerap, tidak memantulkan cahaya infrared. Itu untuk materi composite. Nah, oke. Jadi bisa dilihat lagi itu perbandingannya dari gambar seperti ini. Jika kita lihat di view blend, nah, akan terlihat bagaimana perbedaan hasil dari composite RGB yang kita lakukan. Nah, sekarang adalah proses mosaik citra. Proses mosaik citra ini merupakan proses penggabungan dua atau lebih citra, di mana hal ini penting dilakukan jika kita mengambil sampel citra itu berada tepat di perpotongan pengambilan gambar Landsat itu sendiri. Jadi kan tidak mungkin kita mengambil semua data itu yang ada di tengah-tengah gambaran citra ini, tetapi ketika kita mengambil gambaran yang ada tepat di perpotongan ini, maka penting dilakukan proses mosaik citra. Nah, yang harus diperhatikan di dalam proses ini sendiri itu yang pertama, since citra telah mengalami proses registrasi atau memiliki koordinat dengan posisi yang pas, dan lalu scene harus berdampingan baik itu dari atas ke bawah atau samping ke samping dan lain-lain, dan tanggal perekaman scene tidak terlalu jauh. Contoh yang saya pakai hari ini adalah Landsat 5 path 127 dengan row 60, lalu path 127 dengan row 61 tahun 2010. Nah, proses yang harus kita lakukan itu adalah pertama menginput
stack layers itu sebanyak 2. Dimana yang kita gunakan seperti sekarang ini hanyalah 2 contoh sampel saja. Lalu klik menu mosaicing, lalu pilih seamless mosaic. Oke, setelah muncul seamless mosaic, pilih add scenes, lalu pilih kedua scenes yang sudah kita ambil tadi, sudah kita masukkan tadi, select all, bisa, lalu klik OK. Nah, lalu seperti yang kita lihat sekarang ini sudah termasuk kedua-dua data yang ingin kita mozaik. Lalu langkah yang akan kita lanjutkan sekarang ini adalah menghilangkan pixel terluar yang menutupi scene lainnya. Pixel terluar seperti yang hitam seperti ini. Lalu yang cara kita lakukan itu adalah pada seamless mosaic, klik kanan, klik kanan. Lalu di data ignore value itu diklik kanan, pilih change selected parameters. Lalu klik, biasanya itu data ini bernilai 0, jadi klik 0. Data itu bernilai 0 yang tidak kita perlukan di sini. Nah, dan juga begitu juga yang di kolom kedua. Jadi mereka akan secara otomatis menghilangkan value yang bernilaikan 0. Nah, akan terlihat preview seperti yang di samping ini. Nah, juga terkadang terdapat data yang overlapping atau saling bertumpang tindih, seperti jika kita lihat lebih dekat, itu akan sangat terlihat ada data yang bertumpang tindih. Yang harus kita lakukan itu adalah memilih salah satu scenes yang memiliki kuantitas awan yang lebih rendah, contohnya ini yang ada di selatan, lalu di zona overlap akan kita naikkan saja posisinya ke depan. Jadi yang harus kita lakukan di pilih selected layers, lalu klik order, pilih selected layers, klik order, lalu bring to front. Oke, kayaknya yang di selatan dia sudah berada di depan. Lalu proses penyetaraan warna scenes yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan tab color correction, baik itu di overlap area yang overlap area saja ataupun semuanya, lalu bisa dipilih scenes yang jadi acuan di color matching actions. Nah, setelah semua proses dilakukan, jangan lupa simpan output mozaik di tabs export. Lalu pilih penyimpanan. Contohnya kita akan menyimpan di salah satu dokumen. Lalu boleh klik finish. Dan oke, mungkin itu saja hasil dari praktek kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan tutorial yang baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung mengenai hal-hal seputar yang kita lakukan di hari ini. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.